Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di channel Al Fajar Pangestu. Hari ini kita akan membahas laga seru El Clasico di mana Real Madrid berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1. Selamat untuk Real Madrid. Untuk gol diciptakan oleh Mbappe, kemudian Bellingham, sementara Barcelona gol diciptakan oleh Fermin Lopez ya. Tensi yang sangat tinggi jelas ya setiap El Clasico ya. Setiap laga di setiap musim pasti El Clasico itu tensinya tinggi, panas dan tegang dan pastinya sangat seru sekali ya. Karena El Clasico ini tidak hanya duel antar olahraga ya, olahraga sepak bola, namun juga ada faktor ekonomi, kemudian politik, wilayah dan kekuasaan di Spanyol ya. Untuk pemain tertinggi di sini ada Militao, kemudian Tchouaméni dan juga Mbappe. Sementara Barcelona ada kiper mereka ya, Szczęsny ya, kemudian Fermin dan juga Araujo ya. Di bangku cadangan ada Vinicius, kemudian Lunin diganjar kartu kuning dan kartu merah. Sementara Barcelona ada Balde dan Torres ya. Nanti kita akan bahas ya kenapa mereka bisa menerima kartu ya. Kita akan melihat dulu jalan pertandingan. Di menit 4 ya, penalti dibatalkan ya setelah Vinicius dilanggar ya oleh back dari Barcelona ya. Sorry, back atau gelandang ya, saya juga agak lupa. Kemudian untuk Mbappe, gol dibatalkan di menit 13 karena offset ya. Kemudian Mbappe berhasil mencetak gol yang sangat cantik sekali, tendangan kerasnya ya, melalui assist dari Bellingham dan juga lolos dari jebakan offsetnya Barcelona ya. Tak butuh waktu lama, di menit 38 Fermin berhasil mencetak gol melalui assist dari Rashford melalui kesalahan bek Barcelona ya. Rashford berhasil memberikan assist dan kemudian ditendang dengan sangat kuat oleh Fermin Lopez di kotak penalti ya. Di menit 42 Pedri mendapat kartu kuning. Kemudian di menit 43 Bellingham berhasil membobol gawang Barcelona melalui as dari Militao ya. Bukan selebrasi ya, bahkan tidak ada selebrasi Bellingham ini ya. Sangat dingin sekali memang. Kemudian di menit 50 ya, Bellingham diganjar di kotak penalti dan Real Madrid mendapat penalti. Namun sayang sekali tendangan Mbappe berhasil ditepis oleh Szczęsny ya. Kemudian di menit 66-72 ya, Vinicius ditarik, kemudian Valverde cedera, kapten mereka, diganti kapten utama Carvajal, kemudian Güler diganti dengan Diaz ya. Sementara di menit 74 dan 83 Araujo masuk, Casado masuk dan juga Bargi ya. Eric Garcia, Ferran Torres dan Pau ditarik keluar lapangan ya. Setelah kepergian Inigo Martinez, memang lini pertahanan Barcelona terasa sangat kurang solid lah ya, kurang solid dibanding musim kemarin. Memang tandem dari Pau ini adalah Inigo yang sekarang membela Al Nassr ya. Kemudian di menit 90 Bellingham diganti, Ceballos masuk, Mbappe diganti, Garcia masuk ya. Kemudian di menit 97 Martin masuk menggantikan Balde, Fermin Lopez mendapat kartu kuning. Dan sayang sekali di menit 100 extra time Pedri mendapat kartu kuning kedua dan harus diusir ya, mendapat kartu merah. Kemudian Militao dan juga Rodri argumentasi ya. Jadi kalian semua bisa lihat di sini memang tensinya sangat tinggi sekali, kartu kuningnya, kemudian kartu merahnya juga ya. Untuk line up kita lihat formasi dari Madrid 4-1-4-1, kemudian Barcelona 4-2-3-1 ya. Pemain Barcelona memang sedang dilanda badai cedera ya. Kita lihat ya, Dani Olmo, Gavi, Garcia, Ter Stegen, Lewandowski, Raphinha, Christensen sedang cedera ya. Ini formasi yang tidak utama ya buat Barcelona ya. Kita bisa lihat di sini ratingnya juga ya kan. Karena kehilangan Raphinha ya, Lewandowski ya, yang musim kemarin sangat membantu sekali dalam trio maut Barcelona bersama Yamal ya. Musim lalu Barcelona menang 4 kali pertandingan di El Clasico melawan Madrid ya.
di kandang maupun di tandang ya, home away ya, disapu bersih oleh Barcelona melawan Real Madrid dan menjadi satu-satunya manajer setelah Pep Guardiola yang di musim pertama kepelatihannya berhasil menyapu bersih laga El Clasico dengan kemenangan ya. Namun di musim ini Barcelona dilanda badai cedera ya. Kita lihat ya di sini ya. Kubarsi biasanya musim lalu sangat kokoh sekali ya, sangat solid bersama Inigo. Kita lihat di sini ya. Memang berkurang memang pertahanan Barcelona ini ya sekarang ini. Untuk statistik penguasaan bola Barcelona unggul ya 68 banding 32, kemudian total tembakan Real Madrid unggul 23-15, operan 275-640. Klasemen sementara di sini kita lihat jelas Real Madrid memimpin dengan 27, kemudian Barcelona 22, beda 5 poin ya. Dan La Liga masih menyisakan pertandingan yang sangat banyak sekali ya. Nah, kita akan membahas di sini kenapa tadi ya pemain di bangku cadangan bisa mendapat kartu merah dan kartu kuning ya. Jadi teman-teman semua, Yamal kemarin di salah satu podcast diwawancarai ya di podcast ya, ia diberikan pertanyaan ya, dan dijawab oleh Yamal apakah bisa menang di kandang Real Madrid ya. Dan Yamal memberikan komentar yang menurut saya juga ya sebenarnya kurang etis lah ya, karena Yamal ini memang masih muda, memang dia talentanya bagus, punya talenta yang luar biasa, namun masa-masa puber juga perlu dijaga dengan gaya hidup, kemudian cara dia berbicara di ruang publik ya, kemudian di sosial media memang kurang baik ya Yamal ini ya. Apalagi kisah percintaannya juga ya. Fokuslah ke sepak bola aja Yamal. Jadi dia menanggapinya dengan memberikan jawaban, di musim lalu kami menang 4-0 melawan Real Madrid di kandang Real Madrid ya. Jadi tidak akan sulit mengalahkan Real Madrid di kandang sendiri, dan Real Madrid telah melakukan kecurangan ya, mencuri maksudnya. Menurut Yamal, Real Madrid banyak dibantu oleh wasit ya. Dan kemudian berita tersebut, video tersebut sampailah ke Carvajal ya, kapten utama dari Real Madrid dan sekaligus kapten timnas Spanyol ya setelah ya. Jadi Carvajal di menit, kita lihat di sini ya, Carvajal main di menit 72, dan setelah pertandingan kan Carvajal layaknya abang lah ya, memberikan nasihat kepada adiknya agar tidak kebanyakan yapping atau berbicara terus-menerus, ngoceh lah bahasanya ya, bahasanya ngoceh terus. Nah, kemudian direspon oleh Yamal, ayo kita lanjutkan di lorong ya. Kemudian kemudian Vini ikut bereaksi dengan memberikan sebuah pernyataan ya kepada Yamal ya, jangan banyak bicara, buktikan di lapangan. Dan Yamal juga memberikan reaksi di situ ya, ayo kita ke lorong. Nah di situ terjadilah keributan ya antar pemain di lapangan ya maupun di bangku cadangan ya. Dan kita lihat di sini ya, Vini kemudian Lunin mendapat kartu kuning dan kartu merah ya. Kemudian Vinicius mengejar Mbappe, namun Raphinha cepat untuk memisahkan kedua pemain tersebut ya. Dan menurut saya memang Yamal ini seharusnya bisa menjaga ucapannya ya, karena memang harus banyak nyontoh-nyontoh lah ya. Pemain sepak bola Messi ya tidak pernah merendahkan kemudian menjelek-jelekan klub ya atau tim sebelum pertandingan, bahkan setelah pertandingan. Ia hanya memberikan pembuktian di lapangan ya, dan itu sangat perlu dipelajari oleh Yamal ya. Memang talentanya luar biasa, tetapi kalau seperti ini terus sikapnya bisa meredup karirnya ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Apalagi Yamal ini di timnas Spanyol sangat junior dibandingin dengan para pemain-pemain Real Madrid ya. Carvajal pemain senior ya, harus banyak-banyak introspeksi diri Yamal ya.
Oke, itu dia kawan-kawan semua, pertandingan yang sangat seru sekali antara Barcelona melawan Real Madrid dengan kemenangan Real Madrid 2-1. Selamat untuk Real Madrid ya. Oke, buat kalian semua, terima kasih telah menyaksikan video ini ya. Tetap dukung channel ini untuk lebih baik, lebih maju ke depannya. Kita akan kembali di video yang akan datang. Saya Fajar Pangestu, terima kasih semuanya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe kawan-kawan.